wajib mengikuti pertemuan yang diadakan oleh grup. Dan para leader kita. Pertemuan yang dianjurkan oleh leader-leader kita. Nah, ini pertemuan tetap menjadi tonggak utama, teman-teman. Apapun yang kita bahas, kita juga tidak bisa bahas sendiri. Karena pertemuan itu memang harus ada setidaknya beberapa pihak untuk menyelenggarakan itu. Nah, bagaimana kita memahami pertemuan ini sebagai support system? Saya sendiri melakukan hal ini. Kenapa? Karena saya memahami benar bahwa sistem yang sudah disediakan, kalau kita tidak pakai, artinya sistem itu jadi sia-sia. Nah, bisnis kita kemana? Sedangkan nadinya ada di pertemuan. Nah, kembali kepada kesadaran kita. Bagaimana kita bisa memaksimalkan itu. Nah, ini beberapa keuntungan yang akan kita peroleh dari menghadiri pertemuan, teman-teman. Poin yang pertama, kita mendapat informasi tentang teknik dan strategi dari pelaku bisnis. Dari hari Senin sampai ke hari Sabtu, teman-teman, hari-hari kita itu diisi dengan training, sharing, dan BOP. Nah, informasi yang kita dapatkan itu semua yang ada di setiap acara itu pelaku bisnis semua. Dan semua berposisi yang bergengsi di sana. Nah, kalau mereka tidak melakukannya, mereka tidak mendalami poin-poin ini, mereka tidak mungkin sampai ke jenjang itu. Bagaimana mereka memahami sistem ini yang dibangun dari pertemuan ke pertemuan seperti poin yang di awal tadi. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Tetapi kembali kepada pribadi kita. Apakah kita menganggap pertemuan ini hanya sebagai sesuatu yang sepele atau membuang-buang waktu kita? Atau kita bisa menyerap satu sistem, satu support sistem ini supaya kita bisa memakainya, menggunakannya, memanfaatkannya dengan baik. Karena pertemuan ini luar biasa, teman-teman. Auranya luar biasa. Coba aja lah. Kita bisa melihat banyak contoh ya. Yang jarang hadir di pertemuan, apalagi tidak sama sekali. Pengetahuan mereka datangnya dari mana? Seberapa besar mereka punya antusias untuk belajar secara otodidak dari internet. Kita mencari informasi di internet itu tidak semaksimal hadir dalam pertemuan dan mendengarkan sharing leader atau pelaku-pelaku bisnis itu berbicara. Auranya berbeda. Keuntungan kita yang kedua, menyerap ilmu dan materi dari sharing leader. Nah, di setiap pertemuan teman-teman, yang selalu hadir, yang jarang-jarang hadir ya, kita dapat porsi dari ilmunya yang sama. Tetapi kemampuan kita untuk, kemampuan daya serap kita itu yang menentukan seberapa banyak ilmu yang kita dapat. Ilmu yang kita dapat dari pertemuan itu berbagai jenis, teman-teman. Kadang-kadang kita diberikan trick closing, ya, trick closing. Orang si pembicara tidak pernah mengatakan bahwa ini trick closing, tapi ada kron yang berbelas kasihan sampai dia mengatakan hal itu. Tetapi saya lihat banyak pembicara di sharing online kita itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya bercerita saja bagaimana daya serap kita dan kemampuan kita untuk menangkap ilmu itu. Jadi kita bisa klasifikasikan setiap ilmu yang kita dapat dari pertemuan. Trick closing ada di sana, strategi ada di sana. Nah, strategi ini agak luas kalau kita mau bicarakan. Tetapi bukan untuk malam ini. Karena malam ini saya akan lebih fokus mengupas tentang pentingnya pertemuan.
banyak pembelajaran, banyak hal yang kita bisa belajar dari pertemuan teman-teman. Termasuk transfer energi positif. Ini banyak yang kita belum menyadari sampai ke arah itu. Dan itu membutuhkan tahap pembelajaran, membutuhkan kesadaran yang tinggi. Kita lihat saja teman-teman. Pertemuan yang dilakukan, katakanlah, kita kembali ke topik awal kita tadi, home sharing. Power dari home sharing ini luar biasa teman-teman. Kita bisa melakukan closing massal gitu. Kita yang hari ini kesulitan closing dari online, kesulitan closing sendiri door to door. Teman-teman, kalau ini kita padukan dalam sebuah home meeting, sebuah home sharing teman-teman. Ini closingnya luar biasa. Apalagi kalau kita bisa mentargetkan 50% closing. Wah ini luar biasa. Kalau kita bisa mengundang 20 orang saja dan kita closing 10, si pengundang double elite bulan itu, teman. Tapi seberapa banyak kita untuk menyadari hal ini? Pertemuan juga kita bisa artikan bahwa itu kita bisa melakukan untuk pembinaan tim di bawah kita. Bagaimana tim di bawah kita bisa bergerak maju hanya dengan seorang leader yang mau mengayomi dengan melakukan home sharing. Ini penting teman-teman. Dan keuntungan kita yang ketiga adalah belajar untuk mengenali diri sendiri. Bapak Ibu semua, belajar mengenali diri sendiri ini ada metodenya untuk pembelajaran di dalam pertemuan. Saya pinjam kalimatnya mentor kita Pak Brian ya. Ada sebuah kalimat begini teman-teman, yang pernah dia ungkapkan di sebuah pertemuan ya. Pembelajaran paling efektif adalah belajar mengenali diri sendiri di depan cermin. Ungkapan ini sederhana teman-teman, sederhana. Tapi bagaimana jika kita bisa mendalaminya? Kita mengenali kapasitas kita. Seberapa banyak orang yang bisa kita ayomi dalam tim kita? Kemampuan-kemampuan kita itu bisa kita pelajari dari pertemuan-pertemuan itu. Jadi teman-teman, sejak dari awal saya bergabung sampai ke hari ini ya, ini pertemuan sudah menjadi nadi dalam jaringan saya. Dan support satu-satunya support system yang betul-betul membantu saya selain Facebook dan hal-hal lain, free on one segala macam. Ini pertemuan menjadi nadi yang saya betul-betul maksimalkan untuk mengembangkan bisnis. Next Pak. Oke. Mari kita lihat sisi buruk yang akan terjadi pada bisnis kita jika kita mengabaikan pertemuan-pertemuan itu. Seorang leader sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan pertemuan teman-teman. Dan dia begitu berharap untuk kehadiran kita, bukan untuk mendengarkan dia teman-teman. Ini harus dipahami dulu. Seorang leader yang menyelenggarakan pertemuan, mereka tidak berharap untuk kehadiran kita. Tetapi bagaimana tim itu terbentuk dengan satu frekuensi pemikiran. 3 orang saja pun, kalau pertemuan itu terjadi, aura positif akan terbentuk di sana. Bagaimana kalau 20 orang? Bagaimana kalau 30 orang? Kekuatannya lebih dahsyat lagi sebenarnya. Tinggal kesadaran kita untuk memahami hal ini. Pertemuan memang tidak bisa diabaikan, teman-teman. Ini hal yang luar biasa. Bisnis di luaran sana, kita sama-sama pebisnis, apalagi di konvensional.
Semua orang kita anggap musuh karena mereka pesaing kita. Kita berebut pembeli. Tapi bagaimana dengan bisnis kita? Kita bersama Crossline itu bisa duduk di satu lingkar di satu meja dan bisa menentukan visi-visi kita. Seberapa besar kesadaran kita ke arah itu? Ini yang menjadi kadang kita sepelekan pertemuan ini. Jadi kita gampang tergoyah. Karena godaan di luar sana bukan sedikit, teman-teman. Efek negatif berikutnya ya, jaringan bisnis kita akan menurun dan berdampak pada impian dan jika kita tidak dekat dengan pertemuan, dan kita akan menjadi semakin jauh dari goal kita. Persoalan sekarang goal kita ada atau tidak? Impian kita itu sudah ada di kepala kita atau belum? Dan bahkan anjuran dari leader-leader top yang sudah membuktikan bahwa bisnis ini bisa digerakkan, bisnis ini bisa hidup, impian yang dituliskan, teman-teman. Berapa banyak orang yang sudah pernah menulis impian dalam buku impian? Ada nggak yang hadir malam ini? Yang punya catatan, punya target yang tertulis, punya impian yang ditulis, dan itu betul-betul dikejar. Ada nggak di antara kita? Jika impian kita semakin memudar, dan akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Seorang titanium pernah berkata begini dalam sebuah pertemuan. Kebiasaan buruk kita adalah negosiasi dengan goal kita. Jadi bukan kita yang memaksimalkan kinerja kita, tetapi menurunkan target kita. Makanya banyak orang yang sudah sedang menikmati hasil dari bisnis ini, kita masih jadi penonton walaupun kita sudah bergabung. Ini teman-teman. Goal kita seharusnya tidak bisa dinegosiasi. Apa yang kita sudah targetkan, apa yang sudah kita tuliskan, itu yang harus terjadi. Itu yang harus terjadi, teman-teman. Kita tidak boleh menegosiasi lagi. Kita bukan sedang jualan rongsokan. Tidak laku biar aja di situ. Tahun depan harga naik baru kita jual. Kita bukan di situ. Mindset kita tidak boleh dikonvensional. Bisnis kita ini bisnisnya luar biasa. Dan pertemuanlah yang akan membesarkan bisnis kita. Next, Pak. Halo, Pak Brian. Next. Ya, lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke satu poin yang paling penting. Bagaimana kita memaksimalkan pertemuan sebagai alat bantu atau support system dalam menjalankan bisnis jaringan. Sebelum saya sentuh poin ini, saya mau bercerita sedikit, Bapak Ibu semua. Ini pengalaman pribadi saya. Saya bergabung di Oktober 2020, dan saya terus mengerjakan bisnisnya tanpa saya peduli dengan ajakan dari leader sponsor saya, ajakan dari seorang yang sudah saya anggap mentor selama ini, yaitu Pak Yancel, leader sponsor saya Pak Yosto Biona. Saya mengabaikan ajakan mereka untuk bergabung masuk dalam pertemuan. Karena saya tidak merasa bahwa pertemuan itu saya butuhkan itu. Bulan pertama, bulan kedua, saya terus kerjakan bisnis tanpa hiraukan mereka punya ajakan. Bulan ketiga begitu juga.
sudah sampai ke bulan 12. Saya masih sibuk closing dengan cara saya. Saya masih sibuk ajak orang dengan cara saya. Tetapi di bulan keempat, di Januari 2021, saya mendapat teguran keras dari leader sponsor saya. Ini bukan main-main, teman-teman. Ini pengalaman pribadi saya. Saya akan kupas di sini. Saya ingat harinya hari Senin, ada chat dari abang saya, dari leader sponsor saya, kebetulan abang saya. Hanya 3 kalimat saja dia chat saya itu. Masuk Zoom, tanda serunya panjang tuh. Masuk Zoom. Kalau kita baca itu tak tahulah nadanya harus seperti apa. Kalimat keduanya, nggak usah sok pintar. Tanda serunya banyak ke belakang itu. Kalimat ketiganya, banyak hal yang kau perlu tahu. Pertanyaan saya sekarang, kalau Bapak Ibu ditegur dengan cara seperti ini, apa tanggapannya? Tulis di chat. Saya jujur bahwa saya betul-betul kesal tahu. Sebagai manusia, kita sakit hati itu normal ya. Tetapi saya terus membaca chat itu dari leader sponsor saya. Saya terus membaca. Maksudnya apa, abang ini? Kenapa saya dibilang sok pintar? Tetapi jika saya fokus membaca kalimat ketiganya, dia menulis di sana, ada banyak hal yang kamu perlu tahu. Akhirnya saya buat pertimbangan. Nah, kalau saya mengabaikan ada banyak hal yang saya perlu tahu ini tentang bisnis ini, berarti poin kedua itu jadi gugur dan itu klop. Artinya untuk belajar dan saya bisa mengetahui banyak hal dan saya menutup diri, artinya saya sok pintar. Kalimat ini jadi tidak salah. Tetapi bagaimana kita memaknai dari sudut pandang positif? Dan saya berjuang untuk tidak membenturkan hal ini karena abang itu adalah relasi saya. Dia adalah leader sponsor saya, dia teman kerja saya. Saya coba memandang dari sisi positif. Dan yang saya dapatkan bahwa keuntungan untuk menuruti tindakan beliau adalah keuntungan pada diri saya sendiri. Lalu terus kenapa saya harus mengamuk-ngamuk gitu? Kalau Pak Yamsel dia terus mengajak dengan baik. Dan itu saya terus mengabaikan. Dan kemungkinan Abang Yus sudah muak dengan cara saya mengabaikan itu. Ini hal luar biasa teman-teman. Bagaimana kita mencerna teguran seorang leader, ini menjadi penting. Dan menjadi positif itu tidak gampang teman-teman. Apalagi kalau kita jauh dari leader kita dan mengabaikan pertemuan. Dari kalimat ini teman-teman, saya akhirnya memutuskan untuk bergabung. Penasaran lah aku. Apa sih yang saya belum tahu tentang 3i ini? Penasaran saya jadi masuk. Download Zoom, akhirnya hari Selasa, Selasanya saya masuk Zoom. Siangnya saya tidak tahu jadwal itu. Malamnya saya masuk. Saya lihat leader sponsor saya dan seorang Pak Yamsel malam itu kegembiraannya luar biasa. Itu udah kayak menemukan sapi yang hilang selama ini gitu loh. Akhirnya saya bergabung. Di Zoom pertama saya itu hari Selasa. Di sana saya mendengarkan Ibu Enila, di sana saya dengarkan Pak Apim, dan saya diperkenalkan pada mentor-mentor dan leader-leader di atas oleh Pak Yamsel. Ini hal yang luar biasa. Ini pengalaman pertama saya yang saya rasa bahwa pantas saja abang ini marah-marah sama saya.
rupanya ada hal luar biasa di dalam pertemuan itu yang saya tidak bisa dapat kalau saya terus mengabaikan ajakan mereka. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapi teguran-teguran yang kelihatan seperti agak kriminal, agak keras, ya, dengan mindset yang tetap positif. Ini menjadi penting, teman-teman. Karena bisnis kita tidak bisa baperan. Teguran nasihat dari seorang leader ini harus menjadi vitamin bagi kita. Dan ini kita dapatkan paling banyak di dalam pertemuan. Nah, untuk menangkap sisi positif dari sebuah teguran yang saya ungkapkan tadi dari leader sponsor saya meminjam kalimat Pak Anton yang pernah saya baca di grup ya. Begini teman-teman, Pak Anton saya izin ya, saya pakai ini kalimatnya ada yang saya kutip dari grup. Begini teman-teman, beliau menulis begini, teman yang baik adalah teman yang mengatakan hal yang benar tentang kita. Bukan membenarkan apa yang kita lakukan atau apa yang kita katakan. Lebih kurang seperti itu. Nah, kalau kita tarik benang merah dari ungkapan Pak Anton yang ditulis di grup dan teguran leader sponsor saya di awal saya digembleng untuk masuk ke pertemuan teman-teman. Ini sebenarnya hal baik. Leader sponsor saya hanya mengatakan hal sebenarnya tentang saya. Tapi bagaimana kita memahami hal ini dari sisi positifnya? Ini yang menjadi penting. Artinya teman-teman, kita membangun tim, membangun relasi, dan ada banyak isi kepala di sana yang harus kita ajak kerjasama. Toleransi tetap harus ada. Tetapi ada hal yang tidak bisa kita tolerirkan. Nah, ini yang saya dapat penggemblengan dari leader upline saya, yang kebetulan memang saudara saya sendiri. Dia membuktikan bahwa kamu harus masuk pertemuan. Dan itu yang saya dapat, teman. Saya tidak tahu dengan tanpa pertemuannya dari Malaysia ini, saya tidak tahu bagaimana harus terus bergerak. Kadang-kadang kita sebagai manusia ini merasa mentok kita di ujung jalan, kita nemukan jalan buntu, kita tidak tahu di mana kita harus mencari solusi. Dan saya menyadari sendiri bahwa leader sponsor saya juga masih karyawan. Orang yang sudah saya anggap sebagai mentor yang selalu mensupport saya dalam setiap pergerakan saya juga seorang karyawan. Pak Brian belum saya kenal. Ibu Pariyati apalagi, belum saya kenal sama sekali. Tonggak saya hanya 2 orang ini. Jadi kalau mereka bilang A, ya saya harus ikut A. Karena apa? Bang Yos sudah membuktikan bahwa dia leader agensi waktu itu. Artinya kalau saya mau ke leader agensi, saya harus berguru pada orang yang sudah sampai di sana. Dengan segala prosesnya, dengan segala pergumulannya. Saya harus memahami itu. Apalagi sekarang saya sedang berjuang menuju bronze. Otomatis saya harus merapat kepada orang yang sudah tahu jalan ke bronze. Strategi-strateginya, teknik-tekniknya, trik-triknya, semua harus saya dapatkan. Dan itu adanya di mana teman-teman? Adanya di pertemuan. Nah, kita kembali kepada topik kita. Bagaimana memaksimalkan pertemuan ini sebagai support system. Di dalam setiap pertemuan kita di 3ILC ya, Zoom Nasional, 2 MC kita, Pak Frans sama Ibu Esther, selalu mengingatkan kita. Ajak tim untuk nonton bareng, ajak calon mitra untuk ikut pertemuan. Kenapa? Karena ini sistem yang bisa mensupport kita. Kalau kita menonton, ya ini kalau kita di offline, ini bisa dipraktekkan dengan gampang teman-teman.
ajak calon mitra untuk nonton ikut kita di BOP online, karena yang di sana presentasi di sana kan Pak Zendi. Kita akan terbantu di situ. Tugas kita adalah bagaimana mendekatkan calon mitra itu dengan pertemuan. Tekniknya ada nggak? Ada tekniknya. Tapi saya tidak di kapasitas untuk membahas teknik itu. Saya hanya akan menyentuh bagian penting menjadi tugas saya malam ini. Bagaimana kita memaksimalkan pertemuan ini menjadi support system yang luar biasa. Nah, anjuran dari 3ILC, kita bisa mengajak tim kita. Di sana kalau ada training leader. Karena berbeda teman-teman. Kalau kita share saja link YouTube atau link Zoom, mereka masuk atau tidak kita juga tidak tahu. Yang parahnya lagi kalau kita sudah suruh mereka masuk baru kita tidak di dalam. Nah, ini lebih repot. Nah, ini poinnya ada di sikap. Tapi ini akan berkaitan semua. Semua topik pembahasan kita itu berkaitan dari 5 langkah sukses itu. Nah, teman-teman, memaksimalkan pertemuan supaya bisa menjadi support system yang betul-betul berkesan, ini offline betul-betul menggigit teman-teman. Kita lihat ya, bagaimana pertemuan itu bisa dilakukan. BOP kita bisa lakukan. Dan itu potensi untuk closing masa luar biasa teman-teman. Jangankan BOP, home meeting aja, itu punya potensi luar biasa kalau sekedar elit itu. Kalau sekedar elit nggak ada artinya kalau kita sudah bisa melakukan home meeting itu, home sharing itu. Kita tinggal undang kok. Jadi mendekatkan calon mitra kita dengan support system, ini cara yang paling efektif. Tetapi apakah kita melakukannya? Apakah kita menganggap bahwa pertemuan ini bisa membantu kita dalam menjalankan bisnis ini, dalam mengembangkan bisnis kita? Nah, ini menjadi persoalan kita sebenarnya, teman-teman. Nah, kita harus menggali lebih jauh semua manfaat support system yang sudah disediakan perusahaan dan leader-leader kita. Yang perlu kita ingat, teman-teman, di dalam setiap pertemuan ada banyak kepala yang harus kita ajak bergandeng tangan, walaupun kita berbeda di satu sisi, tetapi di sisi lain tentang bisnis, kita harus punya satu ide, satu gagasan untuk terus bergerak maju. Inilah inti dari pertemuan. Dan teman-teman, dari Januari sampai sekarang, saya membuktikan bahwa pertemuan sangat membantu saya dalam menjalankan bisnis. Walaupun dari online, teman-teman. Dan saya, dari pertemuan-pertemuan ini, saya sudah merasakan keunggulannya, saya sudah menikmati hasilnya, bagaimana saya bisa naik peringkat, bagaimana omset saya bisa stabil, hanya karena saya banyak menimba ilmu di pertemuan. Akhirnya saya duplikasikan ke bawah. Nah, duplikasi kita bisa lakukan. Hasilnya kita juga tidak bisa menentukan. Kita terus berusaha untuk menduplikasi. Bagi tim di bawah kita yang menduplikasikan apa yang kita lakukan, teman-teman, mereka juga bisa berkembang. Karena kita sudah membuktikan itu. Nah, kalau mentor-mentor kita, leader-leader kita tidak membuktikan bahwa pertemuan ini tidak bermanfaat, mereka tidak akan kampanyekan pertemuan itu atau mengadakannya. Makanya bagi saya, sekecil apapun pertemuan itu menjadi penting. Walaupun hanya membahas hal-hal yang kita hadapi atau masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita sama-sama mencari solusi.
Inilah kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan leader-leader kita di dalam pertemuan. Dengan bertanya, dengan mengemukakan pendapat. Interaksi antara dua arah ini menjadi penting dalam pertemuan. Karena dari awal hari Senin sampai ke hari Sabtu, kita di tim ini ya, rata-rata di tim Pak Sendi ini, kita dikasih ruang di 2 hari, Selasa dan Kamis. Untuk apa? Untuk mengemukakan masalah kita. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan itu? Kita di sana, di pertemuan itu, sudah dikasih waktu, macam orang yang tidak bermasalah. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat, kita bisa menggali lebih jauh lagi ya. Ini kalimat Pak Brian ya. Beliau pernah bilang begini, kalau orang yang tidak pernah menemukan kendala, ya orang itu pasti tidak melakukan apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kita melakukan apa-apa sedangkan kendala tidak pernah kita temukan? Teman-teman, untuk memahami bisnis kita maju atau tidak, bergerak atau tidak, mungkin kita belum memahami, tapi leader di atas kita tahu kekuatan kita. Jadi omong kosong kita di bawah itu orang di atas kita tahu. Karena kita berada di jaringan mereka. Nah ini yang mungkin banyak di antara kita yang belum menyadari ini. Jadi nasihat dari atas atau ide dari atas untuk membantu kita memaintain omset kita atau untuk mengembangkan jaringan kita supaya kita bisa naik peringkat, kadang kita abaikan. Kita bisa berpikir saja bahwa ya dia tahu apa sih, ini kan bisnis saya, ngapain dia sibuk? Teman-teman, seorang leader di atas kita itu tahu kemampuan, tahu kekuatan kita. Kenapa? Karena omset 3 jalur kita itu hanya bergantung di bawah 1 jalur beliau. Ini yang harus kita pahami. Makanya kita berkuar-kuar di bawah dan tidak membuktikan berkembangnya bisnis kita. Mereka tahu, teman-teman. Makanya orang di atas kita, selugu-lugunya seseorang leader itu, dia tahu kekuatan kita sampai di mana. Di sana analisa sudah mulai dia bangun. Bagaimana caranya dia membantu kita. Bagaimana caranya dia bisa bekerja sama dengan kita. Persoalan kita adalah, apakah kita membuka ruang kerjasama itu dengan leader kita? Atau kita terus menyombongkan diri dengan ide kita yang kononnya kita lebih kreatif dari leader kita? Ini bisnis jaringan, teman-teman. Bukan konvensional. Kesinambungan dari struktur mulai dari Kron 001 sampai ke kedalaman yang jutaan sekarang ini tidak bisa kita sepelekan. Sama sekali, teman-teman. Siapapun leader sponsor kita itu dia tahu kekuatan kita. Seperti kejadian saya di awal Januari itu. Saya ditegur dengan keras oleh seorang sponsor saya. Kenapa? Karena beliau mengasihi saya. Bukan karena dia menganggap saya sombong dan sok jago. Bukan itu. Bukan di situ poinnya. Tetapi dia mengasihi saya dan dia mau saya harus maju di bisnis ini. Tapi seberapa besar kesadaran kita ke arah itu? Nah, kita lebih banyak tersinggung. Iya kan? Sekarang saya tanya, ada nggak yang bayar ketersinggungan kita? Ada nggak perusahaan yang bayar ketersinggungan kita itu? Di TRI ini jelas, kita dibayar karena kapasitas kita. Karena kemampuan kita. Bukan kemampuan bicara doang. Menghandle jaringan di bawah kita, inilah yang kita bisa membuktikan kepada leader kita. Nah, jadi jangan larut dengan kata mantap, kata super, hebat dari leader kita. Jangan larut di situ, teman-teman. Saya kadang-kadang pun terperangkap dengan kalimat-kalimat itu. Mereka ikhlas mengatakan, ya benar. Tetapi apakah kita layak mendapat julukan mantap itu?
Ini harus kita sadari benar-benar. Bisa ditangkap semua yang saya paparkan ya. Karena saya melakukan hal ini, teman-teman. Saya melakukan ini, saya mengandalkan pertemuan menjadi satu-satunya support system. Makanya mulai dari Januari sampai hari ini, 7 hari seminggu saya tetap berada dalam pertemuan. Karena saya tahu betul aura positif yang bisa saya dapat dari pertemuan, transferan energi-energi positif daripada para leader, para mentor kita, itu akan sampai ke saya dan saya kembangkan ke bawah. Kita buktikan sendiri, teman-teman. Berapa banyak mereka yang mau menjalankan bisnis dan mengabaikan pertemuan. Seberapa besar mereka bisa bergerak. Seberapa besar, seberapa kuat, seberapa laju mereka bisa bergerak. Kita bisa buktikan di jaringan kita. Nah, tetapi pertemuan yang saya tekankan di sini adalah pertemuan yang dianjurkan oleh leader dan perusahaan. Leader kita bukan orang kurang kerjaan yang anjurkan pertemuan setiap hari, setiap minggu. Enggak. Mereka juga sibuk, teman-teman. Tetapi karena mereka tahu bahwa pertemuan ini akan membantu kita lebih banyak. Bagaimana sikap kita untuk menyikapi pertemuan yang sudah disarankan oleh para leader? Apakah kita dapat menangkap atau bisa memiliki satu visi dengan leader kita? Kekompakan di sini menjadi landasan utama ya. Bagaimana kita harus kompak, satu visi, karena kita merekrut orang juga, kita akan dapat orang yang satu visi dengan kita, teman-teman. Kalau visi kita salah, yang kita rekrut juga akan salah. Ini pesan para leader yang saya hanya lanjutkan saja. Karena pembahasan saya malam ini dalam catatan harian saya dari Januari sampai ke Oktober bulan ini. Saya sudah genap 1 tahun. Dan sudah banyak hal yang saya tahu tentang ini. Betapa ruginya saya kalau saya menganggap teguran leader sponsor saya di Januari itu dari sisi negatif. Mungkin hari ini saya tidak berada di sini. Tetapi karena saya terus menyikapi teguran-teguran itu secara positif, makanya malam ini di bulan ke-7 saya membuktikan bahwa bulan ke-6 saya tim agensi dan bulan ke-7 saya leader agensi hanya dari main handphone. Karena bisnis ini betul-betul kita membutuhkan banyak trik, banyak strategi, dan banyak teknik. Tidak mungkin kita berguru pada seorang tukang gorengan kalau kita jalankan 3i, teman-teman. Karena kita tidak di bidang itu. Bisnis kita berbeda. Nyawanya itu berbeda. Kita harus berguru pada pelaku bisnisnya. Nah, kadang-kadang kita salah kaprah. Seperti saya di awal tadi. Sok jago, sok tahu semua. Elit 1 kali aja sudah hebat kita kan. Nah, sampai ditegur dengan kalimat itu, baru mata saya betul-betul terbuka. Oh, ternyata banyak hal yang saya belum tahu. Apakah sampai 1 tahun ini saya sudah tahu banyak hal? Masih banyak hal saya belum tahu tentang 3i, teman-teman. Kron saja masih belajar, teman-teman. Mereka masih mau belajar. Sharing mereka itu adalah pembelajaran. Kita lihat pengakuan Ibu Titanium ya, Ibu Indah Dewi. Dia bilang apa? Ilmu ini baru saya dapatkan. Tetapi saya sharing kepada Anda supaya saya bisa mendapatkannya semula. Karena ini hukum tabur tuai akan terjadi di sana. Siapapun yang pelit dengan ilmunya, dia tidak akan berkembang. Karena ilmu semakin dibagikan, ilmu itu semakin kaya. Siapapun itu. Kita harus tahu membagikan ilmu pada siapa. Itu yang penting. Jangan sama batu kayu pun kita bagikan ilmu. Jadi tidak terserap. Ini hal-hal teknis yang perlu kita pahami. Dalam setiap pertemuan ya, dalam setiap pertemuan, ini nadi dari bisnis kita. Pertemuan ini mengikat energi kita sebenarnya, teman-teman. Kita hadir di pertemuan, saling kenal, saling sapa.
Ini sudah menumbuhkan satu energi yang kita tidak akan dapat di bisnis selain Tria ini. MLM sekalipun, leader akan menjaga posisinya jangan sampai disalip oleh timnya. Tetapi kita berbeda, teman-teman. Leader mendukung kita untuk menyalip posisi dia. Ini bisnis paling gila yang pernah saya geluti. Karena kita punya potensi yang sama, kita punya peluang yang sama. Leader kalau mau sembunyikan ilmunya, dia juga tidak bisa berkembang. Karena ilmu itu semakin kita bagi, kita semakin kaya sebenarnya. Nah, bagaimana kita menyikapi pertemuan ini? Bagaimana kita menyerap ilmu itu dari sana? Ada istilah yang sering kita dengar begini, teman-teman. Kosongkan gelasmu, rendahkan gelasmu supaya bisa terisi. Kita sudah kosongkan gelas, tetapi letaknya terlalu tinggi. Tidak ada siapapun yang bisa mengisi gelas itu, teman-teman. Kita harus kosongkan dan rendahkan supaya lebih gampang leader kita, mentor kita mengisinya. Ini yang penting. Dan semua pertemuan memiliki aura yang berbeda. Setiap leader memiliki kapasitas yang berbeda. Jadi kehadiran kita di bisnis ini, di pertemuan ini, bukan soal siapa yang presentasikan, tetapi apa ilmunya. Itu yang penting. Next, Pak Brian. Pak Yansel, next. Halo. Nah, ini satu ungkapan yang sering kita dengar, teman-teman ya. Pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Di sini sebenarnya. Nah, tetapi bagaimana kita mencapai mindset ini? Saya sendiri ya, saya jujur bahwa saya terlepas satu pertemuan saja, itu saya sudah kebingungan. Mau tanya sama leader sponsor saya malu. Nanti dia tanya balik saya kenapa tidak hadir. Mau tanya ke Pak Yansel, saya sendiri lebih malu lagi. Kenapa tadi kesibukanmu apa sampai tidak hadir? Satu-satunya sandaran untuk Tria ILC ya di YouTube, nonton ulang di sana. Tetapi apakah aura dari menonton sendiri di YouTube dengan melihat banyak chat yang ada di Zoom, teman-teman, ini berbeda jauh sama sekali. Berbeda jauh. Energinya tidak nyampe. Kita nonton Tria ILC di YouTube itu sama dengan kita nonton lagu, kita nonton video-video pendek, vlog-vlog yang ada di YouTube, sama nilainya. Energinya sama seperti itu. Jadi antara kita terhibur atau kita menangis, sedih, ikut video yang ada di sana. Ini pentingnya pertemuan, teman-teman. Sampai bisa materi ya, sebuah sistem itu mengatakan begini, pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak kita hadir. Nah, artinya kita tidak punya alasan untuk tidak hadir di satu pertemuan pun. Karena itu sudah paling penting. Saat yang kita tidak hadir, itulah pertemuan paling penting, teman-teman. Apalagi di tim kita ini ya. Banyak hal yang kita tidak dapat di Tria ILC, itu kita kupas tuntas di sini. Nah, leader mana yang peduli dengan kita sampai harus membuka Mobis, mengajarin kita satu persatu di minggu-minggu yang awal. Aplikasi dalam handphone kita sendiri aja malas buka, teman-teman. Dan antusiasnya, semangatnya para leader kita untuk mendorong kita membuka aplikasi itu. Dan melihat apa isinya. Poinnya adalah kesadaran kita untuk memaksimalkan ini sebenarnya, teman-teman. Ini yang harus kita perhatikan. Next, Pak Brian. Nah, sebagai penutup, teman-teman, saya hanya ingin menyatakan bahwa tetap positif, tetap menanggapi setiap kekurangan dari leader kita dalam posisi positif. Yang penting maksimalkan pertemuan, lakukan pertemuan. Kita harus sebagai
yang hadir pertemuan, pelaku pertemuan, dan anjurkan pertemuan itu untuk tim kita. Kita akan sukses. Terima kasih, selamat malam. Ini dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Email. Silakan, Bu. Oke, baik, Pak Joni. Terima kasih banyak sudah memberikan materi yang sangat bagus. Kita semua dari tempat kita masing-masing, kita berikan tepuk tangan yang cukup meriah buat Bapak Joni yang sudah memberikan kita materi pada malam hari ini. Nah, oke, baik. Jadi tadi Bapak Joni sudah menyampaikan materinya yang sangat bagus tentang pentingnya sebuah pertemuan. Begitu banyak hal yang bisa dapat kita simak dari situ. Ada keuntungan apabila kita mengikuti pertemuan dan juga pasti ada kerugiannya apabila kita tidak mengikuti pertemuan. Untuk selanjutnya kami membuka sesi dialog. Mungkin ada peserta yang mau bertanya langsung ke Bapak Joni atau mungkin memberikan tambahan atau apa, kami berikan kesempatan dari sekarang. Untuk yang pertama mungkin kita cukup dengan 2 orang dulu. Oke, siapa yang mau bertanya? Maaf Bapak Ibu, saya menggunakan HP jadi saya pasti geser-geser di slide-nya nih. Oke, Bapak Anton mungkin mau bertanya? Tidak bertanya, tapi mungkin sedikit menambahkan saja. Oke, Bapak, silakan. Boleh ya? Oke, boleh. Boleh, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya secara pribadi sangat mengapresiasi apa yang materi yang disampaikan oleh Pak Joni tadi. Saya tertarik juga tadi disebut namanya di situ ya. Semoga apa yang disampaikan itu bermanfaat. Manfaat pertemuan itu tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa dipisahkan dari peran serta seorang leader ataupun juga mentor. Karena melalui pertemuan itu, para leader, para mentor bisa memanfaatkan momentum itu untuk memperkaya pengetahuan dari mitra dan ya semua mitra maupun calon mitra untuk menjalankan bisnis. Jadi tadi ada saya mengutip 3 hal tadi ada yang disampaikan. Yang pertama tadi, saya memang pernah menulis bahwa teman yang baik adalah orang yang mampu mengatakan sesuatu yang benar kepada kita dan bukan hanya membenarkan kata-kata kita. Ya, itu satu. Terus yang kedua tadi, kalau mau sukses ya harus berusaha untuk mengenali diri sendiri tadi, kalau tidak salah ya. Terus yang ketiga itu ya kalau mau sukses juga ya jangan baperan gitu ya. Nah ini kalau 3 kalimat dan juga kata bijak tadi disambung ya, artinya ini bisa memberikan pengertian bahwa itu tadi yang saya katakan bahwa leader ataupun mentor punya peran penting di dalam membina mitranya untuk mencapai kesuksesan. Jadi kesuksesan bersama ya, seperti itu. Jadi leader harus punya keberanian ya. Seperti saat ini kan juga sebuah keberanian. Membuat pertemuan, mengundang orang, itu juga sebuah keberanian. Keberanian berikutnya adalah harus juga berani mengatakan sesuatu yang benar kepada mitranya. Ya, even dia mau baper, mau apa, itu lain soal, itu bukan urusan. Bahwa menyampaikan sesuatu yang benar itu sesuatu yang mutlak, absolut, harus dilakukan. Karena dengan cara itu, maka orang bisa, katakanlah ada kekeliruan, ada kekurangan, bisa diperbaiki. Nah, itu juga membantu orang untuk bisa mengenali dirinya sendiri. Ya,
memang seringkali juga menjadi kesulitan sendiri kalau orang itu memang ya kalau di dalam dunia perfilman orang bilang pemain watak gitu ya. Jadi kalau sudah watak itu susah. Tapi lagi-lagi ya sebagai leader, sebagai mentor, kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan ya, untuk memperbaiki ya tentu saja dengan tujuan yang utama adalah supaya katakanlah kalau sudah keluar rel ya kembalilah ke rel supaya sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita bersama. Barangkali itu tambahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik Bapak Anton, terima kasih atas sarannya. Mungkin masih ada lagi yang mau memberikan usul, saran, atau mau bertanya? Siapa ini? Pak Yos, mungkin ada usul saran atau mau? Pak Yos Tobiona di Batam kah ini? Oke, selamat malam Bu. Saya memang untuk sementara domisili di Batam. Saya orang Lembata juga. Iya Bapak. Oke, terima kasih waktunya. Memang tadi awal mungkin saya agak lambat masuk karena memang tadi saya ada acara, ada pergi melayat, ada kawan pastor yang meninggal, makanya saya melayat pulang agak lambat. Jadi ya udah separuh juga saya dengar Pak Joni mengulas tentang pertemuan tadi. Tapi pas masuk ada juga pas sebut nama saya tadi ya. Jadi terima kasih Pak Joni. Jadi di sini saya cuma mau bilang, memang kita bergabung di bisnis ini, di 3i ini, dan memang kita awalnya masuk hanya karena mau investasi, itu lain. Artinya mungkin orang cuma mikirnya kan cuma nabung 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, dia akan menikmati hasilnya. Tapi di sini dari awal kami bergabung, ya saya itu bergabung lewat Pak Yansel. Jadi awalnya saya terus terang, awal saya gabung di sini memang 4 bulan pertama saya pikirnya itu memang awalnya cuma nabung. Tapi mungkin Pak Yansel ada lihat suatu yang kelebihan di 3i ini, makanya dia mensupport saya supaya kalau bisa kita sama-sama menjalankan bisnis ini. Setelah saya di bulan Mei saya mulai jalankan bisnis ini, itu memang saya selalu disupport sama Pak Yansel. Makanya seperti Pak Joni bilang tadi, orang yang kita ngajak bergabung di sini dan dia juga mau menjalankan bisnis, ya kita harus memberi mereka support. Dan saat itu saya melihat Pak Joni itu punya aura bisnisnya ada, karena memang dia kan pernah jadi bisnis apa juga di pasar di Batam sini. Jadi saya rasa ini orang cocok untuk bisa jalankan bisnis ini, karena memang awalnya saya ceritain kalau bisnis ini kamu jalankan, jangan kamu mikir bahwa yang saya ajak sekarang kamu kerja untuk saya, itu enggak. Dan itu setiap mitra saya enggak pernah saya ngajak itu saya bilang kita kerja ini kita untuk orang di atas kita, enggak pernah. Karena memang saya juga tidak diajarin seperti itu sama leader sponsor saya, mentor saya sendiri Pak Yansel, itu tidak pernah seperti itu. Jadi saya juga apa yang mereka kasih tahu ngajarin ke saya, ya saya juga duplikasikan untuk kasih tahu ke mitra saya. Dan salah satunya Pak Joni, memang awal-awal dia bergabung mungkin dia cerita tadi bahwa ya karena dia closing sendiri sampai bisa elit seperti itu, makanya memang awalnya jarang
tidak pernah ikut pertemuan. Terus saya sering diskusi sama Pak Yansel. Jadi ya sebenarnya bukan cuma saya aja yang apa itu, tapi namanya tim kami ini kan orang bilang kasih kompor itu tadi. Jadi kalau kita melihat orangnya yang mau apa kan kita selalu komporin gitu supaya biar bisa menghadiri pertemuan, mengikuti karena saya menyadari bahwa saya sendiri juga masih belajar di sini. Jadi kalau kita ikut di pertemuan di sini kan kita banyak belajar banyak di banyak orang. Kalau kita sendiri belum punya kemampuan, ya kita ngajak mitra kita untuk bergabung di sini supaya biar kita sama-sama belajar di sini. Jadi awal saya suruh Pak Joni harus masuk di sini ya karena saya juga melihat kemampuan saya juga gitu. Kalau memang saya sendiri apa sedikit-sedikit tanya ke saya kayak gitu kan ya cobalah masuk ke sini biar kita sama-sama belajar supaya bisa kita saling support di sini. Ya mungkin itu aja Bu. Oke, baik Bapak Yos, terima kasih banyak. Saya juga baru tahu sekarang kalau Bapak Yos itu yang disebut-sebut tadi oleh Bapak Joni. Terima Iya, kasih Bu. tapi Karena memang saya ini Bu, saya memang 2 bulan terakhir ini memang saya masuk Zoom tapi jarang juga saya hidupin kamera memang. terima kasih sarannya banyak tadi. Jadi pertemuan itu memang sangat penting untuk kita hadir sehingga di sana kita bisa belajar. Kalau memang apa yang mau kita kasih belajar ke kita punya mitra, kita belum bisa, mungkin di pertemuan itu kita bisa mengajak kita punya mitra untuk ikut supaya di sana ada mentor-mentor kita yang lebih dulu dari kita, mereka bisa memberikan ilmu-ilmu yang positif, yang baik kepada kita punya mitra yang ada di bawah kita. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari yang lain bisa ditulis di kolom chat karena kita sekarang sudah lebih dari 1 jam ya. Jadi kita masih ada 1 sesi lagi yaitu sharing leader. Bapak Ibu, jadi tadi untuk menjalankan bisnis ini memang tidak mudah dan kita diharapkan untuk seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Joni, Bapak Anton, Bapak Yos tadi, memang pertemuan itu sangat penting. Terus kita akan mendengarkan sharing dari seorang ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikannya hanya tamat SD, tetapi beliau punya semangat yang luar biasa bisa menjalankan bisnis di 3i ini. Saya langsung saja saya panggil Ibu Lucia Woli. Halo Ibu Lucia Woli, selamat malam. Selamat malam Bu Imel. Oke, salam sehat Bu. Sehat. Salam dari Adunara ke Bekasi. Amin. Oke, Ibu. Udah. Selamat malam. Terima kasih untuk Bu Imel atas kesempatan ini. Oke, mungkin awalnya Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Iya. Iya. Mungkin banyak yang sudah mengenal Ibu, tapi yang lain juga belum kenal Ibu karena saya lihat tadi ada beberapa baru. Iya, terima kasih. Baik. Selamat malam untuk Bapak Ibu, para mentor semua, begitu juga dengan rekan-rekan para mitra 3i Network. Perkenalkan, nama saya Ibu Lucia Woli. Hari ini saya berada di Bekasi. Saya jadi asisten rumah tangga. Mohon maaf, pendidikan saya memang SD. SD juga mungkin tidak tamat. Itu malam ini memang saya bersyukur
karena dikasih kepercayaan untuk bisa kita sama-sama bertemu untuk sharing malam ini. Awal saya bergabung di bisnis ini bulan 10 tanggal 21 Desember. 2020. Yang memperkenalkan saya di bisnis ini Pak Joni Langkiru dari Malaysia. Terima kasih untuk Pak Joni Langkiru biasanya membimbing saya selama ini sehingga saya bisa banyak mengerti tentang bisnis, bagaimana membawa saya ke depan lebih baik lagi. Itu saja. Oke, Ibu, terima kasih. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit bagaimana motivasi yang diberikan oleh leader Ibu sampai Ibu memutuskan untuk join di tim AI ini. Kira-kira apa motivasinya, Bu? Baik, terima kasih. Untuk motivasi saya bergabung di sebelumnya kan, sebelum bergabung ini saya tanya dulu Pak Joni, bergabung ini persyaratan pakai apa? Seandainya pakai ijazah kan memang saya tidak bisa, jujur. Ternyata penjelasan dari Pak Joni pakai KTP. Ya, saya bersyukur dan akhirnya saya ambil keputusan untuk bergabung itu tanggal 21 Desember 2020 dengan premi 350.000, bayar cash 21 juta. Wow, mantap. Iya, Bu. Jadi tujuan dan motivasi saya masuk bisnis ini itu pertama investasi itu sendiri, perencanaan keuangan, dan yang kedua asuransi. Hanya kan kita tahu bahwa suatu saat kita mungkin sakit, suatu saat kita dipanggil Tuhan, kita sudah mempersiapkan ahli waris untuk anak kita. Begitu saja, Bu. Terima kasih. Oke, Ibu, aduh mantap sekali sharingnya malam ini. Premi 350, bayar cash 21 juta 5 tahun. Wow, mantap sekali. Iya. Ini bisa mengalahkan leadernya sendiri. Terus Ibu saat menjalankan bisnisnya itu, awalnya itu kan Ibu mungkin hanya berpikir bahwa saya bisa menabung dan sekaligus bisa punya asuransi. Terus dalam perjalanan ternyata Ibu berpikir juga untuk bisnis ke depannya, karena mungkin Ibu berpikir bahwa suatu saat seperti tadi kita pasti tutup usia atau juga kita pasti semakin tua dan pada umur tertentu kita mungkin sudah tidak bisa lagi bekerja, Ibu. Sehingga saya mau tanya sedikit, waktu Ibu menjalankan bisnis itu, kira-kira Ibu punya target, maksud saya target prospek Ibu itu apakah dimulai dari dalam keluarga, di lingkaran keluarga itu dulu, atau memang selain lingkaran keluarga, Ibu juga memprospek orang mungkin lewat lewat online, misalnya lewat Facebook atau WA, seperti itu, Ibu. Ibu bisa ceritakan itu dulu. Oh, baik, terima kasih Bu Email atas kesempatannya. Saya masuk pertama kan tanggal 21 Desember 2020. Setelah itu Januari saya daftarkan anak saya perempuan yang sehari ini berada di Bali dengan 100, bayar 1 tahun cash. Daftarkan lagi anakku yang laki nomor 2 yang hari ini juga berada di Bali. 350, bayar 1 tahun cash.
Terus saya ini ke keponakan, bersyukur mereka sadar dan ambil keputusan untuk bergabung juga. Nah, begitu juga dengan saudara kandung saya yang berada di Malaysia. Dia ambil 4 polis. Jadi bulan Januari itu saya mulai elit di situ. Setelah berjalannya waktu, namanya kita closing, itu kan cari orang itu, mitra, calon mitra itu kan memang banyak kendalanya. Jujur saya hadapi semua itu dengan segala kata yang tidak baik, dengan segala penolakan yang tidak sopan, dan kadang juga nomor kita diblokir. Itulah realita yang harus kita hadapi, Bu. Tapi ini semua saya menerima dengan hati yang ikhlas. Jadi proses pembelajaran saya ke depan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa sukses. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, baik Ibu Lucia, aduh sharingnya mantap sekali. Jadi Ibu memulai bisnis ini dari dalam keluarga dulu, setelah ya dari dalam keluarga dulu, setelah itu baru Ibu keluar dari lingkaran keluarga untuk bisa merekrut orang-orang di luar dari lingkaran keluarga tersebut. Kemudian dalam perjalanan ternyata Ibu Lucia juga tidak dapat menghindari tadi seperti penolakan, tetapi Ibu punya semangat luar biasa. Dan mungkin itu juga karena bantuan dari leader juga. Dan kebetulan leadernya Ibu Lucia malam ini ada di ruang ini juga. Jadi mungkin saya bisa kasih kesempatan sedikit kepada leadernya Ibu Lucia, yaitu Bapak Joni Langkeru, mungkin sedikit menambahkan apa yang telah diceritakan oleh Ibu Lucia. Waktu saya berikan untuk Bapak Joni. Ya, baik. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah hadir, ya, inilah satu-satunya leader yang betul-betul patuh pada sistem, dan saya membuktikan bahwa pertemuan itu menjadi penting karena beliau sama dengan saya itu membesar dari pertemuan. Kami memahami banyak hal dari pertemuan, dan satu-satunya leader di bawah jaringan saya yang on system adalah beliau. Dan itu terbukti bahwa dia bisa berposisi dengan omset yang luar biasa. Tim agensi dia dengan omset di atas 10 juta, teman-teman. Sedangkan yang kita butuhkan 7 juta lebih saja ya. 240 ya, 2.450 kali 3. Dia di tim agensi itu dengan omset 10 juta lebih. Ini hal yang luar biasa. Suka dukanya luar biasa, teman-teman. Pernah juga rontok di jalur 2-nya, dan saya bangun lagi di sana. Bantu dia untuk bangun semula. Karena yang pertama saya harus bangun adalah semangatnya. Bukan bisnisnya dulu, semangatnya harus kita bangun dulu. Jadi seorang mitra yang mempermudah kerjaan kita adalah mereka yang gampang menuruti arahan kita. Bukan berarti kita memperalat mereka, bukan di situ pengertiannya. Maksudnya kerjasama kita itu baik dan bisa terduplikasi ke bawah. Ini bisnis luar biasa, teman-teman. Ini hal yang paling luar biasa. Tetapi kalau kita sering ada bentrok di antara kita, antara leader dan mitra, ya seperti yang Pak Anton tambahkan dari presentasi saya tadi, ini hal yang akan merugikan kita semua, baik leader maupun mitranya. Nah ini yang saya selalu antisipasi dalam tim saya, dan ini saya buktikan bahwa pertemuan ini benar-benar luar biasa, dan untuk membimbing satu orang yang tidak tamat SD ini tidak mudah, teman-teman. Tidak mudah. Mulai dari aplikasi, mengaktifkan aplikasi sampai bisa masuk ke Zoom dengan jarak saya di Malaysia dan dia di Bekasi, ini bukan hal yang mudah. Dan saya harus menyederhanakan kalimat-kalimat supaya dia bisa memahami itu.
Tetapi dia membuktikan bahwa semangatnya itu mengalahkan hambatan itu. Dan ini terbukti, teman-teman. Ya, dan satu-satunya mitra di bawah saya dan menjadi leader dan berposisi membuktikan bahwa beliau mampu meraih jenjang karir yang dijanjikan di 3i ini baru satu di beliau ini. Yang lain masih pada tidur tuh. Ijazah jangan tanya. Nah, artinya yang kita butuhkan adalah kerjasama. Mereka yang mau berlari dengan kita. Bukannya kita ajak lari, dia ajak kita tidur. Nah, kekuatan seorang leader akan diuji di sana. Dia mau tidur-tiduran dengan mitranya, atau dia terus berlari sendiri tanpa mitra. Dan ilmu ini, teman-teman, ilmu ini ada di dalam pertemuan. Dan bahkan hari ini saya membantu mitra, saya sendiri belum AJI, dan membantu mitra saya yang AJI di Nagekeo ya. Saya sendiri tidak pernah ikut ujian loh. Saya bantu mitra saya. Karena saya tahu bahwa tidak mungkin dia lari dari apa yang saya dapat. Dan benar-benar materi ujian itu memang ada dari dalam MOBIS dan di pertemuan yang dibahas setiap hari. Jadi inilah pertemuan. Inilah aura, inilah nadi bisnis kita, teman-teman. Jangan menghindari pertemuan. Kalau ada perselisih pahaman dengan leadermu, jangan pedulikan masalah itu. Hadir di pertemuan karena ini bisnismu. Bukan bisnis leadermu. Ini yang paling penting, yang harus kita tanamkan. Dan menjadi klub malam ini, bahwa saya membesarkan bisnis ini dengan pertemuan dan membimbing mitra saya di bawah dengan pertemuan. Makanya mungkin ya dari pihak koordinasi mempercayakan tema ini ke tangan saya, dan sharing leader kebetulan juga ditentukan dari tim saya. Kami tidak punya apa-apa tanpa pertemuan. Saya mungkin ligat jual kangkung itu dulu ceritanya. Sekarang yang saya jual adalah polis asuransi. Saya berdepan dengan mindset, saya berdepan dengan isi kepala manusia. Ilmu kangkung tidak bisa dibawa ke sini. Jadi itu saya rasa teman-teman ya, itu yang saya lakukan, itu yang saya maksimalkan pertemuan ini untuk membimbing siapa yang mau dibimbing. Prinsip saya itu saja sih. Siapapun yang mau dibimbing, saya akan bawa dia ke pertemuan dan mengelola pertemuan itu menjadi satu power yang luar biasa untuk kita menduplikasikan. Jadi kita tidak ada apa-apanya sebenarnya. Apa yang mau kita banggakan? Tanpa duplikasi kita tidak siapa-siapa di sini. Kalau duplikasi itu tidak terjadi, ya kita tetap saja di situ, di titik itu. Jadi saya kira itu Ibu Email yang bisa saya tambahkan dari leader saya di Bekasi, dan inilah satu-satunya dia buktikan bahwa inilah peluang saya, tanpa ijazah saya bisa bergerak lebih maju satu langkah. Kenapa? Karena untuk peluang kerja di perusahaan saja dia tidak layak. Tetapi 3i memberi peluang itu dan dia mengambil. Poinnya di situ. Sudah Bapak? Silakan Bu Email. Oke, Ya. terima kasih Bapak Joni, leadernya Ibu Lucia Woli di Bekasi. Mantap sekali ini kerjasama yang baik antara leader dengan mitranya. Terima kasih untuk Ibu Lucia, walaupun dengan pendidikannya yang begitu minim, tetapi kalau kita mau lihat setiap kali pertemuan Ibu Lucia mungkin selalu hadir dan posisinya juga tenang, tidak pernah ke sana kemari seperti kita yang lain. Mungkin kita yang lain tuh kadang ke kiri, kadang ke kanan, tetapi Ibu Lucia ini sangat bagus sekali mengikuti pertemuan dengan begitu seksama dan menjalankan semua apa yang disampaikan di pertemuan itu dengan baik. Sehingga baru 8 bulan ya, 8 bulan bergabung sudah bisa meraih posisi tim agensi.
Ibu semoga kedepannya lancar dan bisa meraih posisi setelah tim agensi, leader agensi, supaya bisa bersaing dengan leadernya tadi. Dan saya sangat support satu lagi itu kami yang sarjana bisa dikalahkan oleh Ibu Lucia yang hanya mengantongi ijazah SD, yang mungkin tadi SD juga tamat atau tidak ya Bu tadi. Luar biasa sekali. Ibu sendiri tambah dengan anak-anak tadi 4 polis ya Bu. Berarti 4 polis yang tadi itu kan lunas 1 tahun, artinya tahun berikutnya juga Ibu harus setor 21 juta nih setiap tahun, hampir mendekati 21 juta. Wow, luar biasa sekali Ibu. Mungkin Ibu Lucia bisa memberikan kami closing statement-nya Bu. Pesan-pesan apa yang mau Ibu Lucia bagikan untuk kami mitra-mitra yang lain yang bisa menginspirasi kami supaya bisa mengikuti jejak Ibu Lucia. Oke, silakan Bu. Mic-nya Bu. Hidupkan mikrofon. Terima kasih Bu Imel. Ibu Bapak, para mitra Triai yang saya hormati. Ya, pesan saya, ya kita kan sudah bersyukur bahwa kita sudah berada di kendaraan yang tepat ya. Semoga kita tetap fokus, terus berproses dalam ketekunan, karena saya pikir bahwa bisnis ini penolong hidup. Jadi apapun terjadi, terima, hadapi, dan syukuri. Apapun yang terjadi, semoga kita bisa kita bisa mencapai dengan doa dan harapan. Nah, itu saja. Minta maaf pada kata-kata yang kurang baik dan terima kasih atas kesempatan malam ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ibu Lucia. Kita semua berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Lucia yang pada malam hari ini sudah membagikan pengalaman buat kita semua. Nah, kita sekarang untuk waktu kami Indonesia Tengah sudah jam 9:30 lewat, tetapi kita masih ada 1 sesi lagi. Sesi ini saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu mentor kita untuk memberikan 1-2 kata untuk kita. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Brian dulu. Karena kemarin itu Pak Brian bilang, kalau Ibu mentor saya sudah bicara, saya tidak mungkin bicara. Jadi sekarang kesempatan pertama saya kasih ke Pak Brian. Nanti terakhirnya baru ke Ibu Pariyati. Oke Pak Brian, silakan. Selamat malam Pak Brian. Ya, selamat malam Bu Imel. Silakan. Oke, baik. Selamat malam buat kita semua yang masih bertahan di sini 30 orang. Ya kan? Nah, artinya Bapak Ibu tepuk tangan dulu buat kita semua, ya. Nah, 30 orang ini adalah orang-orang yang sudah siap untuk mengambil sebuah keputusan, yang selalu siap untuk berani berinvestasi. Saya yakin dan percaya pasti dari setiap kita ini pasti punya kesibukan, pasti punya urusan, ya macam-macam. Tapi malam ini Anda sudah berani mengambil sebuah keputusan untuk hadir di Jom malam ini. Tentunya yang hadir malam ini artinya nggak sia-sia Bapak Ibu, ya. Jadi malam ini saya secara pribadi ya udah banyak belajar malam ini. Ya, dari top leader kita Pak Joni, luar biasa, tepuk tangan buat Pak Joni. Ya kan? Iya, jujur Bapak Ibu, artinya hal yang seperti ini bukan hanya untuk mitra, ya, tapi untuk kita leader, di mana mengingat kembali kita langkah-langkah awal yang kita perjuangkan. Ya, saya katakan saya pribadi terkadang terlalu terlena, selalu berada di zona nyaman. Ya kan?
Tapi dengan pertemuan seperti ini, itu mengingatkan kembali kepada saya untuk supaya tidurnya jangan nyenyak gitu kan, cepat bangun gitu. Nah, ini keuntungan atau kelebihan dari pertemuan Bapak Ibu. Ya saya nggak tahu kalau hari ini saya nggak ikut pertemuan malam ini, tentu saya untuk membangkitkan saya dari tidur saya, mungkin dari zona nyaman saya, mungkin saya belum menemukan momentumnya gitu. Nah, ini untuk pribadi saya Bapak Ibu. Saya nggak tahu dari setiap Bapak Ibu 30 orang yang hadir malam ini apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pertemuan ini. Tapi kalau saya pribadi ya itu. Artinya momentum saya itu mulai ini lagi gitu kan. Dari zona nyaman saya yang selama ini selalu berada di zona nyaman. Nah, ini mulai mengingatkan kembali saya gitu. Untuk kembali ke fondasi awal. Ya. Nah, hari ini kita sangat beruntung Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Pak Joni ya dengan tema ya pentingnya pertemuan. Atau kalau saya biasa buat pertanyaan untuk saya, seberapa penting pertemuan untuk saya pribadi ya, bukan untuk Bapak Ibu. Ya. Saya biasa buat pertanyaan untuk diri saya gitu kan. Seberapa penting sih pertemuan itu untuk pribadi saya, bukan untuk orang lain dulu. Ya, bukan untuk mitra saya. Kalau untuk mitra saya itu dampak dari manfaatnya saya. Ya kan? Dampak dari manfaatnya saya yang saya dapat di pertemuan, nah baru saya bagikan kepada mitra. Ya karena ini cara saya. Ya kan? Oke, dan juga malam ini sharing dari leader yang luar biasa ya. Tim agensi bulan lalu ya kalau nggak salah. Dari Ibu Lucia, tepuk tangan ya Bapak Ibu, dari rumah kita tepuk tangan dong buat Ibu Lucia, luar biasa Bapak Ibu ya. Saya merasa terharu ya. Kalau saya hanya lulusan paket C, tapi Ibu Lucia lebih luar biasa karena SD pun nggak tamat Bapak Ibu. Yaitu saya kayak menyentuh di jantung saya bilang. Itu seperti pukulan berat buat saya, gitu kan. Kenapa Ibu Lucia, Bapak Ibu yang tidak lulus SD, bisa juga di sini, bisa berprestasi juga. Artinya dari langkah ke langkah, step by step. Beliau sudah sudah menginjak di langkah tangga pertama gitu. Bisa loh, ini nggak lulus, nggak tamat SD Bapak Ibu, coba bayar. Di garis bawah nggak tamat SD-nya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, yang D3, S1, S2, dan seterusnya? Itu pertanyaan untuk diri kita sendiri loh Bapak Ibu. Ya saya terharu dengan sharing Ibu Lucia ya. Kalau saya cuma nggak lulus paket C, tapi Ibu Lucia nggak tamat SD, bagaimana Bapak Ibu? Nah, seharusnya kita lebih bisa dibanding dari Bu Lucia, begitu kan? Seharusnya. Tapi kenapa beliau bisa gitu? Artinya kesuksesan di bisnis 3A ini nggak harus butuh kita pintar, nggak harus butuh kita hebat, nggak harus butuh kita berpendidikan, tapi cuma satu, kemauan yang ada dalam diri kita. Tadi kan udah dengar kan sharing dari Bu Lucia. Latar belakang pun hanya sebagai asisten rumah tangga Bapak Ibu. Tapi beliau bisa. Nah, ini yang hadir 30 orang malam ini, saya yakin lah. Ini dijadikan momentum kita, dijadikan inspirasi buat kita. Kenapa kalau Ibu Lucia nggak bisa, kita nggak bisa. Bisa elit, beliau bisa elit, bahkan tim agensi. Ini loh, tim agensi dia omset di atas 10 juta Bapak Ibu. Ini luar biasa. Artinya kuncinya cuma satu. Modalnya hanya satu. Kemauan. Jika kita mau, pasti bisa. Hari ini terbukti. Bahkan sudah bisa input data ya. Benar nggak? Ibu Lucia sudah bisa input data ya. Bapak Ibu bayangkan Ibu Lucia bisa input data. Nggak tamat SD. Lah hari ini bagaimana kita yang sudah tamat SD, SMP, SMA, input data masih nyangkut di leadernya, kirim sana, kirim sini.
Artinya apa? Karena kita belum ada kemauan dalam diri kita untuk mau belajar gitu. Makanya orang yang pendidikan nggak tamat SD pun bisa, tapi kenapa dia mau belajar? Ya malam ini kita panas-panas dikit nggak apa-apa ya, karena materinya panas malam ini. Artinya ini supaya untuk membangkitkan semangat dari dalam diri kita lah. Ya saya sendiri terus terang kalau sharing dari Revolusi ya luar biasa bagi saya gitu. Ya semoga secepatnya beliau masuk di tangga baru lagi ya, New Leader Agency. Kita doakan Bapak Ibu, tidak ada yang tidak mungkin ya. Cuman yang penting kesetiaan kita dalam mengikuti proses ini. Ya. Itu menjadi inspirasi buat saya secara pribadi ya. Ya kenapa hari ini bukti, artinya ngomong bukan hanya ngomong kita karan tapi fakta. Revolusi yang ngomong berdasarkan buktinya. Nah, teman-teman semua, ya malam ini satu keberuntungan buat kita. Kita dapat ilmu ya, mengingat kembali kepada kita seberapa penting sih pertemuan buat kita. Tanya pada diri kita, jika Anda bilang merasakan penting dalam diri kita bahwa pertemuan itu penting, sekarang tinggal kita transferkan ke mitra-mitra kita. Kalau dari dalam hati kita belum menjawab bahwa pertemuan itu belum penting buat kita, jangan sekali-sekali ajak mitra Anda untuk pertemuan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menipu mitra kita. Kita bilang penting pertemuan ini, tapi kita nggak pernah hadir. Kita hanya main share-share saja. Apa itu Anda bukan menipu mitranya? Tapi tanya dulu diri kita sendiri, pertemuan itu penting nggak? Kalau jawabnya penting, nah baru. Saya mau tanya Bapak Ibu 30 orang, penting nggak pertemuan? Materi malam ini kita udah belajar nih. Yang menjawab penting angkat tangan. Sangat penting. Angkat tangan. Berarti sedikit ada yang angkat tangan. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, kalau kita merasa penting dari sebuah pertemuan ini, tinggal bagaimana kita melibatkan orang lain. Nah, orang lain itu bukan kita memaksaki mereka. Kalau tadi di Pak Joni tadi dipaksa oleh leadernya. Ya syukur-syukur karena Pak Joni memahami betul karakternya udah terbentuk. Kalau kita belum terbentuk karena mental kita belum siap, pasti kita blokir leader kita. Gila ini. Iya, kalau saya tadi mau jawab tadi, kalau bukan di bisnis ini, udah selesai lah kita. Tapi bagaimana kita menunjukkan diri kita bahwa pertemuan itu sangat penting. Saya yakin teman-teman semua, ya Bapak Ibu semua, kalau kita selalu di pertemuan, kita selalu info ke mitra kita, selalu bagi hasil pertemuan kita. Nah, kita kasih. Saya yakin mereka perlahan-lahan akan menyesuaikan. Kita mengajar, ketika kita sharing. Nah, ketika apa di mana yang mereka belum paham, baru kita tembak-tembak sedikit-sedikit lah. Makanya hadir pertemuan biar tahu. Ya sedikit tersinggung nggak apa-apa, tapi nggak banyak. Ya kan? Nah, inilah pentingnya sebuah pertemuan Bapak Ibu. Ya. Jadi dan bisa teruji Bapak Ibu, bisa terbukti. Bapak Ibu lihat tadi di poin yang keberapa itu, jika saya masih ingat slide-nya tadi, apa sih dampak dari ketika kita nggak hadir pertemuan Bapak Ibu? Ya salah satunya adalah semangat kita tuh turun. Nah itu bisa terbukti Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa perhatikan teman seperjuangan Bapak Ibu yang nggak pernah hadir di pertemuan, bagaimana bisnisnya? Bisa lihat. Boleh tanya apa kabar orangnya? Ya paling dijawab kabarnya sehat, cuma bisnisnya nggak sehat. Ya kan? Dan Bapak Ibu bisa lihat teman-teman seperjuangan kita, ya jangan dari saya, kalau saya bisa lihat semua nih mitra-mitra saya. Tapi dari antara Bapak Ibu, bisa lihat cross line Bapak Ibu, teman seperjuangan Bapak Ibu yang on di sistem, yang hadir selalu pertemuan. Bagaimana
pertumbuhan bisnisnya. Walaupun jatuh bangun, tapi mereka masih bertahan. Mereka masih konsisten. Tapi kalau yang sudah nggak hadir pertemuan, momentumnya udah hilang. Akhirnya mempersalahkan leadernya, mempersalahkan 3I-nya, mempersalahkan sistemnya. Akhirnya nyebrang, pindah. Mulai lagi. Jadi kerjanya tuh mulai dari nol lagi. Seperti isi bensin di Pertamina kan? Ya seperti itu. Itu dampak dari mana? Karena momentumnya hilang. Semangat, aura, semangatnya udah pudar, mulai pudar pelan-pelan. Gitu kan. Ada yang jawab, Pak, saya masih konsisten, tapi nggak pernah di pertemuan. Habisnya itu nggak gitu-gitu aja, nggak bertumbuh-tumbuh. Hanya jawabnya masih konsisten. Gitu kan. Makanya mari kita sama-sama Bapak Ibu, kita dari dalam diri kita dulu, baru kita ke mitra-mitra kita. Saya yakin Bapak Ibu. Untuk di pertemuan. Ya selalu kita pertemuan, ya walau apa materinya sama tapi pembicaranya berbeda, tentu hasilnya juga berbeda. Ya. Jadi mungkin itu saja Pak Ibu email dari saya. Soalnya kalau ngomong ini lanjut terus nih, nggak berhenti. Ya. Ya. Oke, Jadi Pak. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya rangkum dari pertemuan kita malam ini. Sangat luar biasa karena ini menyangkut pertemuan. Mari kita berjuang, mari kita on system, ya konsisten di pertemuannya. Ya walaupun pembicaranya mungkin hanya elit, tapi kita belajar menghargai orang lain, walaupun jangan lihat dari posisi atau dari apa-apanya. Next, yang berarti orang yang konsisten di sistem ini. Kita belajar dari mereka. Siap Bapak Ibu? Oke, terima Oke, kasih. mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Go Kron. Oke, terima kasih Pak Brian. Baik Bapak Ibu, jadi bukan soal pintar, hebat, atau punya pendidikan tinggi, tetapi di sini kita diminta untuk, bukan diminta, tetapi diharapkan untuk punya semangat yang tinggi, punya kemauan, dan kita ikuti proses. Terutama bisa selalu hadir di pertemuan, karena pertemuan itu sangat penting. Baik, yang berikut saya berikan kesempatan buat Ibu mentor kita, Ibu Pariyati. Bu Pariyati, selamat malam Bu. Ya, selamat malam Bu Imelda. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih waktunya. Nah, luar biasa kan Bu Imelda yang saya lihat dari pertemuan-pertemuan yang lalu yang selalu belum siap, saya perhatikan luar biasa malam ini. Bu Imelda langsung lancar ya, lancar dengan membawakan acara kita malam ini dengan luar biasa, dahsyat sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang masih standby ya. Insya Allah kita calon Kron Indonesia. Saat ini kita lagi berjuang, mudah-mudahan kita akan sampai pada impian kita. Dan terima kasih pada Pak Joni, dahsyat luar biasa materinya malam ini. Saya juga bisa belajar, saya juga bisa lebih introspeksi diri dari materi Pak Joni yang Bapak bawakan itu benar-benar saya bisa serap ya. Memang seharusnya kita bertanya pada diri kita sendiri seperti Pak Brian sampaikan tadi, seberapa penting pertemuan untuk kita. Jadi semuanya udah lengkap Bapak Ibu ya, disampaikan Pak Joni, Pak Brian. Jadi nggak bisa lagi, nggak ada kata-kata lagi buat saya Bu Imelda, mungkin hanya sepatah dua patah kata ya teman-teman semuanya. Jadi semua materi udah disampaikan, apa keuntungannya dari pertemuan, apa ruginya jika tidak hadir, seberapa penting juga udah ada Bapak Ibu. Jadi apa yang mau kita lakukan dari yang kita dapat malam ini? Mari kita sama-sama maksimalkan semaksimal mungkin untuk rutin di pertemuan dan mengajak mitra-mitra kita, melibatkan mitra-mitra kita di pertemuan ini Bapak Ibu. Nah, setelah selesai, setelah hadir mitra-mitra kita mengikuti segala pertemuan, apa yang kita lakukan? Apakah setelah kita mendengar materi kita tidur? Apakah setelah mendengar materi besok, kita dengar lagi besok minggu lagi? Dan begitu seterusnya? Tidak Bapak Ibu. Apa yang udah kita dapat, ilmu-ilmu yang udah kita
dapatkan dari sebuah pertemuan, ayo kita praktekkan. Discuss dengan leadernya masing-masing di jaringan kecil-kecil kita, gimana kita mempraktekkan ilmu yang udah kita dapatkan Bapak Ibu. Karena pertemuan itu kalau di kita ya Bapak Ibu ya, itu pertemuan itu adalah suatu silaturahmi Bapak Ibu. Bertemu dengan siapa saja itu namanya kita silaturahmi. Dan silaturahmi ini Bapak Ibu bisa memperpanjang usia dan menambahkan rezeki kita. Dan mungkin yang terakhir ya, untuk Bu Lucia, ada dua kata yang saya tangkap dan itu benar-benar nusuk ya di hati saya, bahwa yang disampaikan Bu Lucia adalah 3E adalah penolong hidup Bapak Ibu. Saya mendengar itu yang nggak pernah saya dengar, jujur, langsung hati saya dek, bener. Memang betul, itu juga saya rasakan. 3E adalah penolong hidup. Jadi Bapak Ibu, mulai dari saat ini, nggak usah kita main-main Bapak Ibu, ini bisnis yang luar biasa. Ini suatu kendaraan bisnis yang memang bisa membawa kita mencapai impian kita jika kita mau seperti yang Pak Brian sampaikan tadi. Kemauan Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu dengan diri kita sendiri, karena yang buat sukses itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sekuat apapun leader mendorong, sekuat apapun leader memotivasi Bapak Ibu, kalau ibarat yang didorong adalah ibarat seperti mobil mogok Bapak Ibu, nggak bergerak, itu juga akan capek leadernya, tidak membawa hasil Bapak Ibu. Dan marilah di tim ini, di pertemuan ini Bapak Ibu, kita membuat suatu kerjasama antara leader dengan mitranya, antara upline dengan downline-nya, itu menjadi satu kesatuan yang bisa bergerak bersama-sama untuk mencapai impian kita. Tujuannya ini Bapak Ibu di bisnis ini, mencapai impian. Tanpa pertemuan impian akan pudar, itu betul sekali. Bapak Ibu boleh coba, Bapak Ibu boleh praktekkan. Bagaimana rasanya setelah kita menghadiri pertemuan, dan bagaimana rasanya setelah kita nggak menghadiri pertemuan. Sebetulnya, kalaupun saya juga nggak bisa rutin di pertemuan Bapak Ibu, ketika lewat, karena kita nggak bisa di saat siang hari kita mengikuti pertemuan, itu rasanya ada yang nyesel memang Bapak Ibu. Apa tadi yang disampaikan ya? Apa yang dibicarakannya seperti itu? Mungkin sekian saja Bu Imelda, karena waktu juga udah lewat. Ini pesan saya sedikit saja seperti itu tadi. Mudah-mudahan kita selalu solid dalam tim, dan semakin lama setiap dalam pertemuan juga semakin banyak mitra-mitra yang nggak terbiasa dengan pertemuan menjadi mulai terbiasa dengan pertemuan. Sekian saja Bu Imelda, terima kasih waktunya. Salam sukses, GoCron. Oke Ibu, terima kasih kembali. Jadi tadi ada sedikit pesan dari Ibu mentor kita, bahwa setelah kita mengikuti pertemuan-pertemuan, kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapat di pertemuan itu kepada mitra-mitra kita. Dan pertemuan itu sendiri memang sangat penting, karena di sana kita bisa belajar, untuk bisa kita gunakan ilmu itu untuk kita bagikan kepada kita punya mitra-mitra. Bapak Ibu, dengan dengan dua tadi terakhir dari Pak Brian dan Ibu Pariyati, mungkin acara kita pada malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Saya mohon maaf, saya mewakili teman-teman tadi, Pak Joni, Ibu Lucia, mungkin tadi ada salah bahasa, kami dari hati yang paling dalam memohon maaf. Semoga kita semua tetap semangat, kita berjuang, dan kita akan bertemu di puncak kesuksesan. GoCron. GoCron. Terima kasih Ibu Imel, terima kasih Pak Joni, Ya, terima kasih Ibu Pariyati, terima kasih Pak Brian, dan Terima kasih, Pak hormat Bernard. terima kasih untuk Ibu Lucia.
Leader agensi ya luar biasa. Leader ini nanti leader agensi siap untuk selalu tuh. Tangan di depan dada Pak Bernard. Kita foto dulu Kak Bapak. Satu kali lagi. Dasar luar biasa, MC hebat, mantap. Mantap Bu Imel. Pembicara Senyumnya Anda ada lebar juga ini luar kelihatan ini biasa. Pak Joni sama Ibu Dasar. Luciani. MC luar Tak biasa. Tak jadi arisan saya, men. Kayaknya memang harus didorong Pak Brian sampai mau jatuh Bu Lucia baru dia terima. Itu. Kita udah buktikan nih. Kayak mana actionnya Bu Imelda? Kita mau Ya. dengar suara orang Malaysia, Bu, Ibu Jana. Itu luar biasa itu. Ya, Jangan marah karena malah didorong terus ini. Ternyata terbukti malam ini. Hebat kali MC ini. Nggak bisa menyanyi Ibu Esther kayaknya. Oh iya, ternyata ini malam nih ada saya punya mitra juga yang ikut ini. Baru Wah, ikut. mantap. Itu Selviana dari Malaysia. Wow, luar biasa. Wow, mantap, Mau- mantap, mantap. Itu mau tahu apakah benar nih leadernya malam ini tampil dengan mantap atau tidak itu? Ya, betul Pak Luar Berta. biasa. Itu ujian. Ya, Ada selfie itu mantan siswa saya, Bapak. wow. Mantap, kalau mahasiswa kalau disuruh pasti ngikut. Betul. Tapi itu waktu masih siswa, Bapak. Sekarang kan Sekarang ini sudah mitra, Bu. Tidak lagi ada mantan. Sekarang sudah tidak ada sudah lagi mitra. mantan. Mantan siswa bukan mantan mitra, Bapak. Guru aja Bu, Ya. guru aja, jangan ambil Sekarang naik pangkat menjadi relasi Malam bisnis. Ibu Pak. Vin. Mantap ya. Ya. Selamat malam Pak Bernard. Luar biasa. Luar biasa. Selamat kenal. Salam kenal buat Ibu Selviana ya. Ibu Bibi. Jadi nggak ada yang mau keluar nih, Bu. Luar biasa ya. Semua bertahan. Santai aja. Terus, Ibu Bapak Pariati. terus ini malam mantap juga. Selamat malam. Ya, Ibu Luciana yang saya bikin semangat malam ini Ibu Luciana. Saya Iya. sampai nangis, Pak. Ya, luar biasa Ibu Lus ya. Dan kita Ya. semua jadi Malam Ibu Jana. Apa kabar? Malam Pak, alhamdulillah tetap semangat Pak. Ya, Tadi mantap, nggak Bu. boleh masuk. Mantap, penting. Iya, semuanya bencana saya juga pamit nggak bisa duluan masuk. ya. Saya Oke, Ibu Imel. saya Ya. punya anak satu Ya, tadi yang telah Terima kasih Siap. banyak, Ina. Oke, Oke, mantap. selamat malam Ya, ya. semuanya. Oke, siap, Bu. Mantap, Bu. Sampai minggu lagi. Siap. Luar Ya. biasa. Bu Sampai Imel. jumpa Oke, Bu. di pertemuan Selamat berikutnya. malam Bapak Yos. Salam. Salam ke Terima Batam. kasih Pak Yansel, Siap. Pak Brian. Pak Brian Ya. masih di Kincang ya Pak ya? Udah di rumah, Bu. Oh, udah di rumah. Udah di Batam Bu. Hah? Udah di Udah Batam pakai- latihannya. Udah pakai layar datar putih di rumah, Bu. Oh, gitu ya Pak. Oh. Nah, Kalau layarnya nggak berdiri ada, berarti nggak nggak ada foto. gambarnya berarti di luar Batam. Bu Vin, ayo Bu Vin. Ya, Semangat. Itu yang udah Siap. tim agency. Cepet jadi leader agency. siap. Udah membros Sekarang itu. nggak ada halangan sekarang mau bina mitra. Pak Joni Malaysia, Jakarta naik posisi. Keren kan? Iya. Di Hong Kong, mitranya di Indonesia naik posisi. Wes, dahsyat, luar biasa. Dahsyat. Pokoknya Priai kalau memang orang luar biasa, Bu. tidur-tiduran di Indonesia tidak apa-apa lah. Kami bakar dari luar negeri. Benar. Selamat Nona Linda yang AJI hadir pula malam ini gara-gara leadernya mau bicara ini. Bahaya. Sudah diancam sama leadernya, kalau tidak hadir habis kau nanti katanya. Wah, ini ceritanya pakai ancam ya. Woi, Bu. Ngeri. Ini hadir dari Bahaya tuh. Agak Dan keras Tokyo. sedikit nggak apa-apa. Kalau Ibu Veronica dari jaringan siapa, Pak? Mitra Ibu. siapa? Ibu itu kakaknya Pak Brian, Bu. Oh, dari Pak Brian. Iya. Di Malaysia. Pak Bastian mungkin. Iya, Ibu Veronica. Dari Ibu Pak Veronica Brian dari sendiri, Pak Kuala Brian, Lumpur. Pak Brian. Oh,
Iya. Oke. Ngeri pokoknya. Panas. Selamat ya yang baru lulus AJI hari ini. Oh iya, selamat. Ibu Silviana Boleng dari Papua juga ada ya? Papua, iya. Ibu Ini Selvi, udah melumpuh juga nih, hidupkan bonusnya. videonya. Bu Selvi. Mati Ibu lampu kali, Pak. Bu Silviana Selvi. Boleng. Ada Bu. Ada tuh Ibu Selvi. Salam kenal dari Kota Pancasila Ibu Selvi. Oke. Pancasila semangat. Semangat. Bu Maria Emi Linda. Saya baru jumpa nih. Saya pamit dulu. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih. Oke, siap. Oke, selamat malam. Selamat Buat malam. semuanya. Oke, kalau begitu saya matikan juga Bapak Ibu ya. Sampai jumpa. Salam sukses untuk kita semua. Oke. Ya. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Mantap tuh. Kata Lisa, selamat malam.